kembali bernyanyi dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasal 2 kita mau baca, tidak semua yang kita baca ini pasal yang panjang. Kita akan baca ayat 22. Kita akan baca ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-36 saja. Kisah Rasul pasal 2. Kita akan baca ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan baca firman Tuhan kita. Jemaat bisa baca dalam hati. Saya baca untuk versi TW atau terjemahan baru 2 di sini. Saya mulai dari ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku, Ia berada di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan sumpah bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sesudah itu Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan salah satu berkat yang kami terima adalah firman. Firman tertulis yang hari ini sudah ada di tangan kami. Sudah baca, ada banyak kebenaran di dalamnya akan kami renungkan hari ini. Berkati kami dan kami bisa mengerti, memahami akan setiap kebenaran firman-Mu, dan kami bisa mempertanggungjawabkan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini apa ya? Baru naik orang dalam pon. Hari ini Pak, kita mau bicara satu tema yang sebenarnya sedang apa ya? Sedang ribut-ribut. Ya kalau mengerti Alkitab harusnya nggak usah diributin. Akhir-akhir ini temanya adalah kehidupan Kristus, rencana Allah bagi Kristus. Dan ya tentunya kita mesti tahu juga, walaupun lama kita tahu
mungkin selama ini kita terlalu memperhatikan, ya kadang-kadang muncul keanehan-keanehan di di YouTube itu ya jadi bahan cok lah jadinya. Bisa kita jawab bersama-sama. Penyaliban Kristus itu rencana Allah atau rencana iblis? Yang mau kita fokuskan di sini adalah penyaliban Kristus. Tapi kalau kita mau bicara tentang penyaliban Kristus, berarti bicara tentang ya kenapa Kristus mesti salib? Tujuannya apa? Kenapa dia harus disalib? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Dari keselamatan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan bahwa penyaliban Kristus adalah pusat dari iman Kristus. Salib itu pusat iman Kristus. Tidak ada peristiwa lain dalam sejarah manusia yang lebih menentukan daripada kematian Kristus di kayu salib. Ketika salib salah dipahami, maka mengakibatkan penyimpangan iman yang fatal. Jadi, kalau mau tanya, orang Kristen itu intinya apa? Ya, intinya adalah salib Kristus itu. Bahkan dalam sejarah kekristenan, kita bisa tidak tahu hal-hal yang lain. Anda bisa tidak tahu doktrin tentang bahasa lidah dan lainnya, tapi Anda harus tahu doktrin tentang salib Kristus. Karena ini adalah pusat dari iman kita. Hari ini Kristus menjadi pusat perhatian. Salib Kristus menjadi pusat perhatian banyak orang. Bukan hanya bicara tentang fakta sejarahnya, tetapi juga bicara tentang rencananya. Ya, kenapa ada salib Kristus? Mungkin yang saya maksud di sini adalah apa? Kalau sejarahnya orang Kristen akan terima betul bahwa sejarah ini terjadi. Tetapi rencananya, siapa yang memulai rencana ini? Itu yang menjadi perhatian kita. Oleh sebab itu hari ini muncul pernyataan bahwa apakah salib Kristus ini adalah rencana Allah atau sebaliknya rencana iblis. Firman Tuhan dalam 1 Korintus dikatakan bagi dunia salib adalah kebodohan, tetapi bagi orang beriman salib adalah kemuliaan. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kita baca itu dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Sebenarnya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-47 itu kita bisa bicara banyak sekali kebenaran. Kita bisa bicara tentang doktrin gereja, kita bisa bicara tentang doktrin Roh Kudus, kita bisa bicara tentang baptisan macam lain. Tapi hari ini kita mau bicara kepada apa yang paling inti sebenarnya dari yang dibicarakan oleh Rasul Petrus di sini. Karena ini adalah khotbah Petrus ketika mereka menerima Roh Kudus. Rasul-rasul menerima Roh Kudus, kemudian orang-orang percaya juga menerima Roh Kudus pada hari itu. Kemudian ada satu feedback yang negatif, yaitu ada orang-orang menuduh mereka mabuklah dan macam-macam karena bahasa karunia bahasa lidah yang Tuhan percayakan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Dan akhirnya Petrus dengan kuasa Roh Kudus dan dengan penuh keberanian akhirnya dia berdiri untuk menyampaikan satu firman yang penting di situ. Dia bilang bahwa orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang disampaikan oleh apa katanya, inilah firman Allah yang disampaikan melalui perantara Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir akan terjadi seperti ini. Kenapa maksudnya pada hari terakhir? Karena Petrus kutip Yoel untuk menjelaskan bahwa kedatangan Kristus, kematian Kristus yang kamu tolak hari itu menandakan akhir zaman sebenarnya. Oleh sebab itu tanda dari akhir zaman adalah yaitu orang bisa dapat karunia Roh Kudus dari sudut pandang orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi mau lihat ke depan, orang-orang perjanjian lama lihat ke depan bahwa kedatangan Kristus pertama kali itu adalah akhir zaman. Tandanya apa? Mereka menerima karunia Roh Kudus dan lain-lain. Jadi kalau Petrus bilang mereka tidak mabuk, tapi inilah yang difirmankan oleh Nabi Yoel. Firman yang diterima oleh lewat perantara Nabi Yoel. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, hamba-hambamu laki-laki akan bernubuat dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu ayat 21 dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, TB2 itu ada sedikit perbedaan dengan TB1 di dalam ayatnya yang ke-22 di situ. Kalau Anda lihat dalam TB1, kalau dalam TB2
TB2 ayatnya yang ke-22 langsung bilang, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret ini adalah yang telah ditentukan Allah." Nah, kalau di dalam TB1 sebenarnya lebih bagus terjemahannya. Untuk hal ini dalam TB1. Dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan," katanya siapa? Yesus dari Nazaret. Akhirnya dia mulai bicara apa? Siapa Yesus dari Nazaret itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus dari Nazaret itu? Jadi yang Petrus bilang, yang aku maksudkan adalah sebenarnya Yesus dari Nazaret itu, yang harusnya kalian percaya dalam nama Tuhan, kemudian kamu diselamatkan dan seterusnya. Dan akhirnya di situ di dalam ayat yang ke-22, Yesus dari Nazaret ini adalah yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan atau kuasa-kuasa, mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Ayat 23 dikatakan, Dia yang diserahkan Allah menurut apa katanya? Maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Jadi yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret yang menurut maksud dan rencana Allah diserahkan, yang telah kamu salibkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu pernyataan yang penting. Satu pernyataan yang penting yang akan kita renungkan hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan itu, kita mau lihat bagaimana memahami rencana penyaliban Yesus Kristus, supaya kita melihat apakah ini benar-benar rencana Allah atau rencana iblis. Nanti kita mau lihat juga ayat yang dipakai oleh teman kita yang disalah tafsirkan itu. Saudara, sebelum saya mulai, satu masalah penting adalah begini. Di dunia perdebatan itu banyak street fighter, saudara. Street fighter tahu nggak? Street fighter, petarung jalanan. Petarung jalanan itu gini, dia nggak mengerti, dia nggak pakai tools dalam menjelaskan firman Tuhan, dan dia nggak punya ilmu itu. Tapi ketika dia turun di jalan, sudah mau siap bertempur, berarti mau tak mau mesti pukul orang. Banyak orang saya ini eksegesis tapi nggak pernah belajar hermeneutika. Gitu. Saya agak kecewa juga pernyataan salah satu YouTuber, Sofiatul. Dia meremehkan teolog. Dia bilang begini, si pendeta ES yang dari Kupang itu, mereka kan cuma belajar homiletik, belajar hermeneutik. Kami ini yang setiap hari turun di lapangan, yang berhadapan dengan orang, saudara, yang racun-racun seperti ini mesti diberantas. Kenapa seorang hamba Tuhan itu disebut teolog? Karena dia mempelajari teologi dengan benar, sistematis dan terarah. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada cara-cara untuk memahami firman Tuhan. Terlepas saya dengan pendeta yang diserang Sofiatul itu, ada beberapa poin mungkin kita berbeda. Tapi kita hargai mereka belajar. Mereka belajar ilmu penafsiran. Mereka belajar hermeneutika. Mereka bertahun-tahun habiskan waktunya untuk duduk belajar baca Alkitab. Bukan cuma karena dapat mimpi kemudian tiba-tiba bisa ngomong firman Tuhan. Nah, kekacauan ini yang timbul di dalam Kristenan. Orang dapat power, nggak ngerti Alkitab, cuma bisa baca. Ingat, karena kalau eksegesis Alkitab mesti belajar hermeneutik dengan benar. Persekutuan, kumpulan mau belajar kami eksegesis. Kamu ngerti nggak hermeneutika? Kalau nggak paham hermeneutika itu, eksegesismu itu akan kemana-mana, nggak jelas, sesat. Jadi salah satu buah dari kesesatan, penyimpangan doktrinal itu adalah apa? Orang yang tidak mumpuni di bidangnya mau coba-coba tafsirkan Alkitab. Akhirnya, ya ini seperti ini terjadi. Mau menjadikan iblis sebagai pahlawan di dalam keselamatan manusia. Dan hermeneutika itu dalam Kristenan itu, kalau di dalam dunia hukum itu berarti sudah pakar hukum.
Jadi ada hal-hal yang bisa ditafsirkan dengan seksama, jangan salah. Pertimbangannya banyak. Oh, pertimbangannya banyak. Pertimbangannya adalah apa? Konteksnya. Pertimbangannya adalah bahasanya. Pertimbangannya adalah apa? Latar belakang sejarahnya. Pertimbangannya adalah apa? Latar belakang penulis kitabnya, macam-macam. Saya ada orang teliti belajar kitab agama lain tetapi tidak hati-hati dalam menafsirkan kitab sendiri. Akhirnya itu menjadi apa? Sekali lagi menjadi bumerang di dalam Kristenan itu sendiri. Ketika ada orang salah bicara, ini sih bukan salah bicara lagi, ini sudah tafsiran yang menyimpang. Karena kalau orang salah bicara, ya kan, dia akan konfirmasi bahwa saya salah ngomong. Minta maaf, saya salah ngomong. Tapi kalau argumen terus dipertahankan, berarti itu yang ada di kepala dia. Walaupun salah. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita memahami penyalipan Kristus? Kalau kita salah memahami sumbernya dari mana, maka sekali lagi itu akan berpengaruh fatal kepada iman Dan keselamatan kita itu ada beberapa poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengapa manusia perlu diselamatkan. Itu dua alasan. Atau mungkin Anda bisa bilang, mengapa ada penyalipan Yesus Kristus? Karena tidak mungkin itu terjadi tanpa alasan. Yang kedua, bagaimana rencana Allah atas keselamatan manusia. Dan yang ketiga, apakah iblis punya jasa bagi keselamatan manusia. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Jadi 4 poin ini akan kita bahas bersama-sama. Dan salah satu ayat yang menjadi pendukung adalah pernyataan Petrus di sini bahwa Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu, dan dia diserahkan Allah menurut apa katanya? Maksud dan rencana. Nah, perhatikan di situ katakan ditentukan, dinyatakan, diserahkan menurut maksud dan rencana. Orang kalau baca ini berkali-kali, ya kan, tanpa dia harus ambil Yohanes 8. Itu kan ini gara-gara salah tafsir Yohanes 8 ini. Padahal ada ayat yang sudah jelas sebenarnya, nggak perlu dijelaskan sumber dari rencana penyalipan Kristus itu rencana siapa. Dan sebenarnya kan si Bang Edis kan kutip Yohanes 8 untuk jelaskan sumbernya dari iblis. Ya. Oke, kita mulai mau bahas yang pertama dulu. Mengapa manusia perlu diselamatkan? Ini yang paling penting. Atau kan keselamatan itu kan ada di dalam salib Yesus Kristus. Mengapa ada salib Kristus? Mengapa manusia memerlukan salib Kristus? Alasan yang pertama adalah dosa. Dosa adalah alasan mengapa manusia perlu diselamatkan. Dalam Alkitab menjelaskan kepada kita dosa mengakibatkan manusia terpisah dengan Allah. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya pasalnya yang ke-59 ayatnya yang kedua. Yesaya pasalnya yang ke-59 ayatnya yang kedua, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan ayat yang kedua. Akan tetapi kejahatan mula yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosa mula yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dosa itu mengakibatkan adanya keterpisahan antara Allah dengan manusia. Janji Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14 dan bilang, kalau engkau memakan buah itu kamu akan mati. Buah larangan Tuhan. Mati kan artinya terpisah. Dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak baik, manusia dengan Tuhan. Terpisah adalah
akibat dari dosa manusia. Terpisah dengan siapa? Ya kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, karena dosa sehingga Tuhan tidak mendengarkan doamu. Karena dosa Tuhan tidak, katanya apa? Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dosa adalah alasan utama. Ini alasan klasik, betul alasan klasik, tapi alasan penting, saudara. Yang mengakibatkan nanti akhirnya ada salib Kristus itu. Apakah Tuhan tahu sejak dulunya manusia pasti berdosa? Tuhan tahu sejak dulunya manusia pasti berdosa. Oleh sebab itu Tuhan akan kasih tahu kepada manusia akibat-akibat dari dosa itu. Kemudian dosa selain mengakibatkan manusia terpisah dengan Allah, dosa mengakibatkan manusia itu menjadi apa katanya? Seterusnya Allah. Dosa itu tipikal dari dosa itu adalah kejahatan. Dosa itu adalah pemberontakan. Dosa itu adalah ketidaktaatan. Jadi orang berdosa adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Ketika dia berdosa, maka dia menjadi seteru dengan Tuhan. Seteru artinya apa? Musuh. Seteru artinya tidak sepakat dengan Allah. Seteru artinya apa? Seteru artinya tidak ingin atau tidak setuju dengan ketetapan-ketetapan Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayatnya yang keempat dikatakan dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Di situ ada beberapa ayat yang bisa kita lihat yang menjelaskan bahwa dosa ada mengakibatkan manusia menjadi seteru dengan Allah. Jadi kalau gini, logika kita begini. Keselamatan ini adalah cara untuk menyelesaikan dosa. Salib ini adalah cara untuk menyelesaikan dosa. Jadi kalau dosa manusia selesai, berarti akhirnya manusia diselamatkan dan menjadi tidak seteru dengan Allah. Kalau salib, walaupun nanti kita mau jawab juga, kalau salib ini adalah rencana iblis, masuk akal nggak? Iblis mau membuat sebuah rencana, ya kan, untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Bukankah iblis mau manusia itu harusnya apa? Bermusuhan dengan Tuhan terus? Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba pikirkan, masuk akal nggak? Iblis menciptakan sesuatu, merencanakan sesuatu yang akhirnya manusia, hubungan antara Tuhan dengan manusia itu bisa diperbaiki. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Iblis punya agenda bahwa manusia itu harusnya semakin jauh dengan Tuhan. Itu agenda iblis. Coba kita lihat beberapa ayat. Misalnya Mazmur pasal 5. Mazmur pasalnya yang kelima. Mazmur pasalnya yang kelima, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Nanti saya buka di TV 1 aja. Mazmur pasalnya yang kelima, ayat 5 dan ayatnya yang, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada apa katanya? Kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan apa katanya? Dosa itu berlawanan dengan sifat Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab bilang, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada apa katanya? Kefasikan. Oleh sebab itu dosa disebut sebagai seteru Allah. Kemudian Mazmur 7, coba kita lihat Mazmur pasal 7 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Allah adalah hakim yang adil, katanya, dan Allah yang murka setiap saat. Kemudian kita lewat, misalnya ayat yang lain lagi. Yeremia 44 ayat 4.
Yeremia pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-4. Yeremia pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-4. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Ya, Tuhan benci dengan hal-hal yang tidak baik. Janganlah engkau katanya melakukan apa? Kejijikan yang aku apa yang Tuhan bilang baik? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada apa? Ada sifat yang terbalik antara manusia berdosa dengan Allah. Manusia berdosa senang dengan dosa, sedangkan Tuhan jijik, benci, tidak suka dengan dosa. Jadi karena dosa, akhirnya manusia itu menjadi seteru karena keinginan-keinginan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah karena dosa mengakibatkan manusia harus dihukum di dalam neraka. Jadi jelas, dosa itu membuat manusia punya satu tuntutan bahwa engkau harus dihukum. Mungkin Anda pernah baca Roma 6 ayat yang ke-23, tapi coba kita lihat ayat yang lain yang jelas berbicara bahwa upah dosa itu adalah hukuman neraka. Coba kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasalnya yang pertama. Coba kita baca ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman apa katanya? Kebinasaan selama-lamanya, dijauhkannya dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi orang-orang berdosa ini Tuhan bilang akan dijauhkan dari hadirat Tuhan kapan? Selama-lamanya. Jadi kematian yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia adalah keterpisahan untuk selama-lamanya dengan Tuhan. Dan itu adalah neraka. Jadi masalah ini penting. Dan masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Oleh sebab itu Tuhan bilang, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang perlu namanya apa katanya? Kasih karunia Allah. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Manusia akan dihukum, tetapi ada kasih karunia di situ. Kasih karunia Allah ialah hidup yang Nggak ada bisa baca ayat yang lain. Yesaya 66 ayat 24, 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-4, Daniel pasal 9, Roma 6 ayat yang ke-23. Yang berbicara bahwa apa sih akibat dari dosa manusia. Tapi ayat yang paling penting di situ adalah Roma 6 ayat yang ke-23 yang akan menghantarkan kita kepada poin selanjutnya, yaitu kasih karunia. Kasih karunia. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mengapa perlu rancangan keselamatan dalam kehidupan manusia? Karena manusia berdosa. Saya nggak mau lama-lama di sini karena pembahasan kita ini ada di poin di sini sebenarnya. Bagaimana rencana Allah atas keselamatan manusia? Keselamatan manusia. Karena mungkin di poin di sini akan sancang. Saudara keselamatan kita Yesus Kristus. Bagaimana rencana Allah atau rencana Allah atas keselamatan yang manusia? Poin pertama dan yang paling penting di sini bahwa rencana keselamatan sudah ada sebelum dunia diciptakan. Orang bilang kok konyol Tuhan. Bagaimana menyiapkan sesuatu yang belum terjadi? Tapi ingat bahwa Tuhan sudah pasti tahu apa yang akan terjadi. Ada orang yang protes bahwa bagaimana mungkin Tuhan mempersiapkan sesuatu katanya, padahal manusia belum berdosa. Masalahnya Tuhan tahu manusia pasti berdosa. Kalau Tuhan tahu manusia pasti berdosa, maka Tuhan perlu mempersiapkan apa yang menjadi jalan keluar dari dosa manusia. Nah, kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab bahwa rancangan keselamatan itu sudah ada sebelum dunia diciptakan.
Bukan baru jatuh dalam dosa kemudian Tuhan baru pikirkan kira-kira apa ya. Berarti pikiran Tuhan, pengetahuan Tuhan terbatas. Karena ada juga orang Kristen yang percaya bahwa rancangan keselamatan itu baru dipikirkan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Berarti Allahmu Allah seperti apa? Berarti bukan maha tahu. Kalau Allah maha tahu sebelum dia ciptakan manusia, dia tahu manusia akan memilih untuk melakukan itu. Tuhan bilang, kenapa Tuhan harus menciptakan manusia? Kan ada yang bilang begitu. Berarti manusia tidak perlu diciptakan. Kalau manusia tidak perlu diciptakan, itu melanggar sifat Tuhan yang merupakan sumber dari kehidupan. Dan Tuhan mau ada kehidupan di dalam dunia ini, sehingga Tuhan bisa berkarya atas kehidupan manusia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Coba kita lihat. 1 Petrus 1 pasal 1. Ayatnya yang ke-20. Ayat 18 sampai 20 biar jelas. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa katanya? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Jadi cara Tuhan mau menyelesaikan dosa dengan apa? Dengan darah yang mahal. Itu sudah di dalam Yesus Kristus. Tuhan bilang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bagaimana Yesus mau curahkan darahnya yang mahal? Caranya apa? Apakah ada cara lain selain salib? Tuhan tidak pernah memikirkan cara lain, bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Jadi caranya, pribadinya, siapa yang akan mati di atas kayu salib, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Ingat, kenapa sebelum dunia dijadikan? Karena Tuhan itu maha tahu. Kalau Tuhan tidak memikirkan itu sebelum dunia dijadikan, berarti Tuhan tidak tahu banyak hal. Karena kemahatauan Tuhan. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-9. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9. Karena pemberitaan Injil lah, katanya apa? Saya salah ya. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9, bukan 2 Timotius 1 ayat 9. Tadi saya baca 2 Timotius 2. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam siapa? Yesus. Sebelum katanya apa? Tindakan kasih karunia itu dinyatakan di dalam Kristus bahkan sebelum permulaan zaman. Yesus Kristus itu harus datang ke dunia, dia jadi manusia, mati di atas kayu salib. Dipikirkan itu, direncanakan itu bukan dalam Kejadian pasal 3. Sejak dulu sudah direncanakan Allah. Kejadian pasalnya yang ketiga yang ke-15 adalah penyataan pertama dari rencana Allah itu. Pengumuman pertama kali, oleh sebab itu disebut sebagai apa? Proto-evangelium. Kabar baik pertama kali disampaikan, tetapi Tuhan sudah pikirkan sejak dahulu, bahkan sebelum apa? Sebelum dunia diciptakan, termasuk sebelum malaikat diciptakan. Termasuk kalau sebelum malaikat diciptakan, berarti sebelum iblis ada, Tuhan sudah pikirkan rancangan keselamatan. Oleh sebab itu dalam ayat lain dikatakan makhluk-makhluk surgawi itu terus apa katanya? Menyelidiki. Dan salah satu yang diselidiki adalah apa? Kenapa Tuhan menyiapkan rancangan keselamatan sebelum dunia diciptakan?
dan keselamatan kita Yesus Kristus. Dua ayat ini dikatakan bahwa rancangan keselamatan sudah ada sebelum dunia diciptakan. Bahkan sebelum hal-hal yang lain diciptakan, termasuk malaikat belum diciptakan, Allah sudah pikirkan rancangan keselamatan. Jangan kita berpikir, loh kan antara malaikat dengan manusia diciptakan bedanya ribuan tahun. Oh enggak, itu salah. Kalau banyak teolog setuju bahwa malaikat diciptakan hari pertama, malaikat diciptakan hari ke-6, cuma beda berapa hari? 5 hari. Dan cuma membutuhkan 4 hari bagi seorang Lucifer untuk memberontak kepada Tuhan. Tidak ada gap di situ ribuan tahun. Oleh sebab itu gap teori itu salah. Kalau gap teori itu percaya bahwa hari pertama dengan hari kedua selisihnya ribuan tahun. Oleh sebab itu malaikat sudah hidup ribuan tahun barulah manusia diciptakan, minimal 6.000 tahun. Kalau satu gap itu definisinya adalah ratusan ribu tahun, berarti 600.000 tahun baru manusia diciptakan. Tidak, saudara. Kebanyakan teolog percaya itu malaikat diciptakan hari pertama. Cuma butuh 5 hari malaikat untuk berontak. Kemudian dan cuma butuh beberapa hari, akhirnya malaikat manusia jatuh. Kemudian bagaimana rencana Allah atas keselamatan manusia? Tuhan sudah rencanakan sebelum dunia diciptakan. Yang kedua adalah akhirnya itu terus disampaikan, dinubuatkan oleh apa? Di dalam perjanjian lama dan harus digenapi di dalam Yesus Kristus. Perjanjian lama ini adalah penuntun kepada keselamatan. Untuk menuntun supaya manusia sampai kepada apa yang dijanjikan Allah berkaitan dengan penyataan keselamatan itu seperti apa. Mulai dari pribadinya, mulai dari kuasanya, caranya, pelayanannya, dan apa hal terakhir yang akan dia lakukan untuk manusia supaya dia selamatkan. Semuanya lengkap di dalam perjanjian lama. Paketnya ada di mana? Yesaya pasalnya yang ke-53. Pasalnya yang ke-53. Coba kita buka Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53. Kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, mulai dari Yesus lahir sampai Yesus lakukan apa, sampai yang dijanjikan untuk karya keselamatan itu harus jadi apa, itu semua dalam Yesaya pasal 53. Coba kita mulai. Yesaya pasal 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Udah dikasih tahu. Yesus ini tumbuh dari mana? Taruk di hadapan Tuhan, dari tunas Tuhannya sendiri. Oleh sebab itu dia bukan lahir dari karena ada urusan suami istri, tidak. Dia tumbuh dari taruk tunasnya Tuhan sendiri. Dia akan datang. Dia dihina, dia dihindari, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya. Tetapi saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita lihat ayatnya yang kelima yang paling penting di situ. Ayatnya yang kelima. Rencana Allah untuk yang dijanjikan itu sudah dikasih tahu dalam ayat yang kelima. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan ke dia, ditikam dan diremukkan. Ini adalah tindakan apa? Tindakan yang paling hina yang terjadi kepada seorang juru selamat. Ditikam dan diremukkan. Itulah Yesus Kristus. Jadi nubuatan ini tidak bisa digenapi oleh pribadi siapapun. Tidak ada satu pribadi pun di kolong langit ini yang menggenapi nubuatan ini. Ini adalah nubuatan dalam rencana Allah. Yesaya itu disebut sebagai the gospel of Old Testament.
Injil dari perjanjian lama. Kenapa saudara? 66 pasal bicara tentang Yesus Kristus. 66 pasal. Dari pasal pertama sampai dengan pasal terakhir. Semuanya. Berikan sama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi harus digenapi di siapa? Dalam diri Yesus. Coba buka Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Lukas 44 ayatnya yang ke-44 sampai 46. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 46. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 40. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, katanya apa? Semua yang ada tertulis tentang siapa? Tentang aku. Di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, Tuhan bilang harus digenapi semua tentang aku. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46 katanya kepada ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu isinya. Harus digenapi semua tentang aku. Tentang apa? Bahwa Mesias harus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apakah Yesus bicara tentang rencana iblis? Tuhan Yesus lagi kutip kata Yesaya. Harus digenapi tentang aku, bahwa aku harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Matinya di mana? Harus salib. Matinya di mana? Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ini kalau orang-orang Injil, saya suka pakai ayat ini. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Ini kesaksian Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan, katanya apa? Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada apa? Nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa. Nggak ada, saudara. Caranya bagaimana? Ayat 10 dari pasalnya yang keempat itu. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi penjuru. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit itu selain di dalam nama yang kamu salibkan itu. Dan kan dalam kita Yesus Kristus. Jadi dinubuatkan dan digenapi cuma kepada satu orang itu, Yesus Kristus. Caranya pun digenapi. Dengan caranya apa? Ditikam dan diremukkan. Tuhan Yesus langsung pakai istilah Lukas 24 ayat yang ke-46. Tuhan Yesus bilang dia harus mati untuk menjelaskan nubuatan dari Yesaya pasalnya yang ke-53 itu. Apa maksud ditikam dan dia harus mati di atas kayu. Dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkinkah iblis berencana untuk itu? Semua dalam rencana Allah. Dan diteguhkan oleh rasul. Dan rasul tidak pernah bilang bahwa iblis ini semua dalam rencana iblis, ya, saudara. Mereka semua bicara bahwa semua ini dalam kehendak dan rancangan Allah. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 15. Ini ayat penting.
1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ayat 3 dan ayat 4 saja supaya tidak terlalu panjang. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Paulus terima dari siapa? Firman ini dari siapa? Dari Tuhan. Paulus bilang, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yang Paulus dapat langsung dari Tuhan. Apa itu katanya? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah, apa katanya, dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 2 kali Paulus bicara sesuai dengan kitab suci, dan 1 kali Paulus bicara bahwa yang ia terima sendiri. Ilham Roh Kudus itu Paulus dapat dari siapa? Dari Tuhan. Oleh itu Paulus bilang yang telah kuterima sendiri. Kemudian Paulus bilang sesuai dengan kitab suci. Kitab apa saudara? Kitab suci ini. Ini bukan kitab Matius, Injil, Lukas. Korintus itu kitab yang paling muda di dalam perjanjian baru dengan Galatia. Kitab suci yang dimaksud oleh Paulus adalah nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama bahwa Yesus Kristus harus apa? Mati dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan rencana Allah. Bayangkan Paulus tidak kutip kitab Injil Matius, Markus, karena kitab Injil ditulis setelah Korintus ditulis. Tapi Paulus kutip kitab sebelum-sebelumnya yang berbicara tentang ini. Apa? Perjanjian lama. Bahwa ini rencana Allah. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 7. Jadi diteguhkan oleh rasul-rasul. 1 Timotius pasalnya yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa katanya? Manusia, Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Dan banyak ayat yang lain. 1 Petrus. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Ini ayat semua. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah. Nabi-nabi bersaksi tentang apa katanya? Segala penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus Kristus. Ini Petrus bicara tentang siapa? Orang-orang perjanjian lama yang bernubuat tentang Yesus itu harus mati dengan cara apa, dan itu digenapi dalam diri Yesus. Dia kalau salib Kristus ini adalah rencana dan rancangan iblis, itu tidak mungkin dinubuatkan. Bagaimana Allah menubuatkan sesuatu yang tidak Allah senang? Nubuatan itu berasal dari Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Itu kita nggak usah baca. Jadi sejarah kesehatan kita Yesus Kristus di sini sudah ada sebelum dunia diciptakan rencana ini. Orang malaikat aja belum lahir sebelum dunia diciptakan, belum diciptakan maksudnya. Kemudian dinubuatkan dalam perjanjian lama dan harus digenapi pada satu pribadi. Caranya bagaimana? Kalau Tuhan menubuatkan berarti itu adalah bagian dalam kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Diteguhkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi bahwa berita ini benar. Termasuk cara Kristus itu harus mati dengan cara. Nah, saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Penyaliban Kristus adalah ketetapan Allah mutlak dan tidak terbantahkan. Tidak ada cara lain untuk menebus dosa manusia selain salib Yesus Kristus. Dan kita tidak pernah dapatkan di dalam ayat Alkitab bahwa salib Kristus itu adalah rencana plan dari iblis. Yang ada salah memahami ayat firman. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-22 dan 23, ayat yang kita baca tadi. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa. Gini, saudara, yang paling penting di sini mesti kita pahami bahwa Kristus itu harus mati di atas kayu salib. Adalah apa? Rencana. Betul? Manusia yang mau serahkan Kristus itu untuk disalibkan, ya kan? Misalnya Yudas yang jual, Tuhan tidak pernah tetapkan satu nama. Itu nama siapa? Itu adalah apa? Kejahatan manusia. Kejahatan manusia yang akhirnya menyerahkan Kristus untuk disalib. Nah, itulah yang dalam Yohanes pasal 8 yang Tuhan Yesus bilang, perbuatanmu sama seperti iblis, bapa dari segala pendusta dan pembunuh yang keji. Jadi tindak yang Tuhan Yesus marah di dalam Yohanes 8 itu adalah kalau kamu bunuh sama dengan apa? Tindakan iblis. Tuhan nggak bicara tentang rencana keselamatan itu adalah iblis yang buat dan lain-lain. Di situ orang kalau mau nafsirkan kita lihat baik-baik Tuhan Yesus ngomong apa. Jangan langsung simpulkan, oh ini rencana iblis. Nanti kita mau buka ayat itu. Yesaya 53 ayat 10. Tadi kita nggak baca ayat 10-nya. Padahal ayat ini penting. Tadi kita cuma baca ayatnya yang ke-5. Coba kita baca ayatnya yang ke-10 di sini. Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-10. Nah, ini ayat penting dalam Yesaya yang benar-benar bicara bahwa ini kehendak Allah. Tetapi Tuhan berkehendak, katanya apa? Meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunan umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Perjanjian Lama bilang jelas. Ya saya bilang jelas, tetapi Tuhan berkehendak. Tubuhnya katanya apa? Meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, katanya apa? Umurnya lanjut. Jadi karya keselamatan Yesus mati di atas kayu salib itu bawa berkat bagi kita. Umur lanjut adalah berita keselamatan. Bayangkan. Tapi Tuhan berkehendak tubuhnya remuk. Tapi yang Yesus di atas kayu salib. Jadi ini rencana Allah untuk keselamatan manusia. Nah, tidak lengkap kalau kita tidak lihat apa sih iblis bagaimana? Apakah iblis punya jasa sama sekali untuk keselamatan manusia? Apakah salib itu adalah rancangan dari iblis? Yang pertama, yang mesti kita pahami, iblis sudah dengar dengan jelas proto-evangelium. Artinya dia tahu Tuhan itu akan mati. Yesus Kristus itu akan mati di atas kayu salib. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 itu kan proto-evangelium namanya. Dalam pesan dikatakan di situ bahwa keturunanmu, katanya, akan apa? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Tetapi kakinya, tuminnya akan diremukkan oleh si ular. Iblis dengar nggak? Iblis dengar dengan jelas. Iblis membantah. Karena iblis tahu kalau Tuhan sudah ngomong pasti terjadi. Ini berita keselamatan, Tuhan sudah kasih tahu. Di hadapan manusia ada Adam dan Hawa di situ, dan juga ada si siapa? Si iblis yang dengar langsung. Jadi apakah iblis punya jasa bagi keselamatan? Iblis sudah sadar dari awal, iblis nggak mungkin punya jasa dan iblis bahkan tidak mau ada manusia diselamatkan. Keturunanmu
kepala keturunan akan diremukkan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tapi dalam peristiwa itu juga dia mengalahkan. Oleh sebab itu katanya dia turun ke dunia orang mati, memberitakan, mengumumkan bahwa karya keselamatan sudah terjadi, mau sudah dikalahkan. Iblis dengar jelas proto evangelium dan dia tidak bantah sama sekali. Dia tahu. Apakah iblis tahu bahwa Tuhan ini adalah Allah yang benar? Oh, dia tahu. Dia tahu. Yang kedua, maaf. Oh, ini saya dan next. Jadi iblis mendengar dengan jelas proto evangelium. Kalau iblis dengar dengan jelas, berarti iblis tahu Tuhan punya rencana keselamatan untuk manusia. Caranya adalah apa? Tumit dari keturunan perempuan ini akan diremukkan. Tumit akan diremukkan, itu berita salib. Nggak ada berita lain. Kedua, iblis mau mengacaukan proto evangelium. Oh, iblis mau mengacaukan. Jangan boro-boro dia berencana, dia mau kacaukan itu karena dia sudah dengar sejak awal. Caranya apa? Merusak keturunan perempuan. Iblis dengar bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, walaupun nanti tumit dari keturunan perempuan itu akan diremukkan lewat peristiwa kayu salib. Oleh sebab itu yang jadi inceran iblis adalah apa? Keturunan perempuan. Walaupun dia kalah telak terus panjang zaman. Buka Kejadian pasal 6. Kejadian pasal yang ke-6. Ini cara pertama iblis mau kacaukan keturunan perempuan. Jadi dia mesti rusak generasi itu. Iblis pasal yang ke-6. Ayat 1 dan ayat 2 saja. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahirlah katanya apa? Anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kemudian kita loncat pada yang keempat. Pada waktu itu orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ini orang-orang kenamaan ini adalah orang-orang yang hasil pernikahan yang tidak wajar, saudara. Banyak orang protes bahwa anak-anak Allah di sini adalah malaikat. Tapi anak-anak Allah di sini adalah malaikat, saudara. Nanti orang bilang, loh, malaikat itu tidak didesain untuk apa? Untuk berketurunan, untuk tidur dengan perempuan. Tidak didesain untuk itu. Tidak didesain untuk berkembang biak, saudara. Tapi coba kita baca. Kok kenapa kita memaksakan ini anak-anak Allah adalah malaikat yang jatuh dalam dosa atau iblis? Coba kita buka kitab Yudas pasal 1 ayat 6. Yudas pasal 1. Yudas cuma satu pasal. Coba kita lihat ayatnya yang ke-6. Yudas pasal 1 ayat 3, bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kelamaan sampai penghakiman pada hari yang besar. Jadi katanya malaikat yang memberontak itu malaikat yang jatuh, akhirnya apa? Yang tidak taat itu akhirnya mereka apa? Tetapi yang mereka ditahan oleh Tuhan pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Nah, sedangkan dalam Tuhan kita Yesus, kata yang meninggalkan tempat kediaman mereka itu sebenarnya
Sebenarnya kalau diterjemahkan, mereka meninggalkan habitat mereka. Anda kalau baca dalam bahasa Inggris, mereka live habit atau apa dan seterusnya. Saya lupa persis kata-katanya. Jadi di sini bukan cuma meninggalkan surga karena Tuhan lempar mereka ke bumi, tapi mereka meninggalkan, mereka memberontak dari apa? Habitat mereka. Ide, desain Tuhan, malaikat itu tidak boleh apa? Tidur. Tetapi malaikat yang jatuh ke dalam dosa, mereka itu apa? Meninggalkan kebiasaan desain Tuhan untuk mereka. Jadi mereka memberontak apa yang menjadi desain Tuhan untuk mereka. Sama dengan gereja begini. Desain Tuhan untuk gereja, gembala itu laki-laki. Betul? Itu idealnya. Tetapi banyak gereja memberontak, ambil pendeta perempuan. Jadi malaikat-malaikat ini akhirnya mereka memakai kuasa mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak didesain untuk mereka sendiri. Oleh sebab itu iblis-iblis itu mereka punya rencana, punya agenda bagaimana merusak proto-evangelium, keturunan perempuan itu. Yang pertama mereka rusak keturunan manusia. Menjadi manusia berdosa. Kenapa ada air bah setelah pasal ini, saudara? Karena kebanyakan yang hidup hari itu adalah anak-anak dari generasi keturunan hasil perkawinan yang tidak wajar antara iblis dengan manusia. Iblis dengan manusia. Sehingga Tuhan harus itu. Dan ini adalah agenda iblis. Ini adalah agenda iblis. Apakah iblis itu sifatnya manipulatif? Iblis itu sifatnya manipulatif. Banyak hal dia bisa manipulasi. Dia bisa manipulasi orang untuk seakan-akan kaya dari berkat Tuhan, padahal bukan dari berkat Tuhan. Kenapa masih banyak orang pergi ke dukun hari ini, saudara? Karena iblis bermanipulasi di dalamnya. Kenapa masih banyak praktek sesajewa, praktek yaitu sajen atau apa semua dan lain-lain. Ya karena iblis mau menipu manusia. Itu yang disebut sebagai apa? Melanggar desain yang Tuhan apa? Melanggar habit yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, termasuk otoritas yang disalahgunakan. Kan malaikat itu punya kuasa. Walaupun dia tidak maha kuasa. Kenapa ada kuasa kegelapan? Kenapa ada ilmu hitam? Kenapa ada white magic, black magic? Semua adalah kuasa-kuasa yang di luar dari kuasa Tuhan. Dan itu dilakukan oleh iblis. Dan seterusnya. Kemudian, bagaimana caranya Tuhan merusak keturunan perempuan? Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kisah apa ini, saudara? Kisah Musa. Ketika Firaun memberantas anak-anak di bawah umur 2 tahun. Iblis itu nggak tahu masa depan. Bagaimana keturunan perempuan ini dihadirkan. Oleh sebab itu dia berspekulasi untuk memutus keturunan-keturunan yang berasal dari bangsa Israel. Apalagi caranya? Ulangan 7 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Perkawinan campur. Kenapa Tuhan melarang perkawinan campur bangsa Israel? Karena akan menghasilkan generasi yang memberontak kepada Tuhan, Tuhan. Kalau Anda baca dalam Ulangan 7 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat, di situ Tuhan bilang bahwa kalau engkau mengambil anaknya laki-laki atau anak perempuan, anak-anaknya itu akan datang kepada Allah-Allah lain dan tidak menyembah. Itu agenda iblis. Yang terakhir adalah apa? Oh, itu Nehemia. Matius 2 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Mau memutuskan proto-evangelium. Lewat tangan siapa? Herodes. Ketika Herodes tahu bahwa ada raja yang lahir, ya kan, di kota Bethlehem, yang Herodes perintahkan apa katanya? Bunuh semua anak yang berumur 2 tahun. Dengan harapan di dalamnya itu ada raja yang dibicarakan. Jadi iblis dengar proto-evangelium, tapi dia nggak tahu keturunan perempuan itu akan datang kapan, saudara. Dia lakukan terus.
Yang terakhir adalah peristiwa Yesus Kristus yang harus menyingkir ke Mesir selama 2 tahun. Terus bilang tumpah semua. Yang di Bethlehem umur 2 tahun ke bawah tumpah semua. Tumpah semua. Iblis tidak punya rencana. Justru iblis mau menggagalkan proto-evangelium itu. Berita kabar baik yang dia sudah dengar sejak Kejadian pasal 6. Sejak awal iblis ingin manusia percaya seolah-olah dia yang berjasa. Nah, ini mesti kita pahami. Iblis itu mau memanipulasi seolah-olah dia yang punya jasa baik dalam kehidupan manusia. Buktinya apa? Kejadian pasalnya yang ketiga, saudara. Ketika Adam dan Hawa ada di tengah-tengah taman, katanya apa? Dia bilang, tentulah Allah berfirman, semua buah dalam taman ini boleh makan. Kalau tidak engkau mati. Iblis bilang apa sama Adam dan Hawa? Engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi di sini iblis mau kasih tahu apa? Tuhan jahat, dia Jadi iblis tetap jahat, Dia tidak punya sedikit pun rancangan keselamatan untuk manusia, tetapi dia mau seolah-olah baik. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-14 dikatakan, katanya apa? Jangan engkau heran tentang hal itu, sebab iblis pun menyamar seperti malaikat. Coba kita bahas sedikit di Yohanes 8 ayat 39 sampai 44. Ayat yang dikutip oleh teman itu, yang menyimpulkan bahwa rancangan salib itu adalah rancangannya iblis. Yohanes 8 ayat 39 sampai 44. Yohanes pasal 8 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Ini tentang ini orang Yahudi sombong, kami ini keturunan Abraham, kira-kira seperti itu. Ayat 38. Apa yang kamu lihat pada Bapa, itulah yang katakan kepadamu. Dengan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kau dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan apa katanya? Pekerjaan-pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Jelas ya? Yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian itu tidak dikerjakan oleh Abraham. Tuhan bilang, kalau kamu anak Abraham, kalau kamu mengaku kamu anak Abraham, harusnya kamu melakukan pekerjaan kebenaran. Kalau kamu membunuh, itu bukan pekerjaan Abraham. Kan begitu kan? Karena Abraham bapak orang beriman, gak mungkin bunuh orang. Betul. Ayat yang ke-41, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Nah, nanti Tuhan bilang, siapa bapamu itu? Jawab mereka, kami tidak lahir dari Cina. Ini kan kebanggaan orang Yahudi. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Ayat 44 bilang, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak ada hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas yang Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada orang Yahudi adalah, kamu banggakan Abraham, tapi perbuatanmu itu tidak menggambarkan apa? Sama seperti yang kamu banggakan itu Bapak Abraham. Berapa kali orang Yahudi mau coba bunuh Yesus? Berkali-kali. Dalam konteks ini orang Yahudi juga pengen bunuh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus langsung tegur mereka. Kenapa kamu mau bunuh saya? Saya ngomong benar. Tuh. Kalau kamu anak keturunan Abraham, harusnya kamu dengar, bukan bunuh.
bapamu adalah apa katanya? Iblis. Ini nggak ada kaitan. Nggak ada. Ini ayat nggak bilang sama sekali Tuhan merencanakan keselamatan lewat iblis. Ini sederhana. Cerita yang sederhana. Tuhan cuma mau jawab orang Israel yang mengaku keturunan Abraham, punya Allah yang benar, tapi perbuatannya tidak mencerminkan iman mereka itu. Jelas ya. Jadi kenapa orang mesti belajar hermeneutik? Yang gini-gini aja sederhana, nggak bisa ditafsirkan. Gimana mentafsirkan yang lain? Jadi akhirnya memang betul di dalam perjanjian lama itu banyak sekali nubuatan-nubuatan penolakan bangsa Israel kepada Mesias. Tetapi tidak pernah dibilang bahwa itu rencana iblis, saudara. Tetapi perbuatan mereka membunuh adalah menggambarkan apa? Sifat iblis yang senang dengan kejahatan. Nah, ada. Oke, jadi saya rasa itu saja. Jadi kesimpulan kita adalah kesimpulan kita bahwa salib Kristus adalah kehendak Allah bahkan sejak sebelum dunia diciptakan. Jadi Kristus harus mati di atas kayu salib itu murni kehendak Allah. Orang yang membunuh Kristus itu adalah perbuatan iblis. Kita bisa bedakan ya, karena dia melakukan kejahatan. Iblis tidak punya andil atau jasa bahkan rencana sedikit pun bagi keselamatan manusia. Berhati-hatilah bahwa sejak awal iblis mau menipu manusia seolah-olah punya jasa dalam kebaikan manusia, walaupun kita tahu dia tidak punya jasa sama sekali. Roma 1 ayat 16-17 bilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah apa katanya? Kekuatan Allah. Injil itu apa sih? Yesus mati, Yesus disalibkan, mati dan bilang itu adalah kekuatan Allah gitu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi apa tindakan kita? Dari kesimpulan, apa tindakan kita? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, percayalah pada berita Injil yang benar. Kita harus percaya kepada berita Injil yang benar, bahwa rancangan keselamatan termasuk yaitu salib Kristus itu adalah dari Allah, dikerjakan oleh Allah. Dari Allah dan dikerjakan oleh, tidak dikerjakan oleh iblis. Dan iblis tidak pernah merencanakan itu. Yang kedua, singkirkan dusta iblis yang menjerat hidup manusia karena dia adalah bapa segala pendusta. Jadi kalau sekarang ada orang menggemakan bahwa penyalipan Kristus adalah rencana iblis, itu sama dengan kita mau bawa berita iblis. Berarti iblis yang menyelamatkan kita, iblis berjasa atas keselamatan kita. Yang ketiga, sebarkan pesan ini dan selamatkan sebanyak mungkin orang dari kebohongan berita iblis dan akibatnya yaitu neraka. Bawa berita yang benar, Injil yang benar itu harus kita beritakan kepada manusia. 1 Timotius 4 ayatnya yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik. Waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dalam segala kesabaran dan Oke, mari kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Hari ini kami telah merenungkan kebenaran firman. Ini kami dapat banyak berita yang tidak benar tentang rencana dan rancangan keselamatan dalam kehidupan manusia. Tapi firman Tuhan adalah jelas ya dan amin. Kami mengimani setiap apa yang tercatat dalam Alkitab. Bahkan dari perikop yang kami baca tadi bahwa Kristus harus mati adalah kehendak Allah untuk menyatakan keselamatan dalam kehidupan manusia. Makasih Tuhan, biarlah kami terus belajar dan mengenal kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita mengangkat pujian.